Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, perkenalkan saya Reynaldi Ainul Yakin, mahasiswa dari Manajemen Pendidikan Agama Islam pasca sarjana Universitas Ibnu Khaldun. Izinkan saya untuk menyampaikan ringkasan dari mata kuliah Islamic Worldview. Bismillahirrahmanirrahim. Istilah worldview atau pandangan dunia yang menggambarkan pola pikir, perasaan, dan sikap seseorang tentang berbagai persoalan hidup dan eksistensi menjadi tren yang populer belakangan ini, baik di barat ataupun di timur. Di barat terjadi krisis identitas agama, khususnya di kalangan Kristiani, sebuah tanda bahwa mereka sangat sadar akan identitas agama di kebudayaan mereka. Mungkin krisis agama yang membuat masyarakat barat semakin tidak beragama dan gereja semakin kosong telah menyadarkan mereka untuk kembali kepada identitas agama mereka. Begitupun di bangsa timur, dilanda dengan krisis identitas agama dan kebudayaan. Globalisasi dari kebudayaan Amerika semakin hari semakin menggerus nilai-nilai agama dan kebudayaan kita, sehingga umat Islam menjadi korban utama globalisasi itu. Ketika menanyakan makna worldview, terdapat 3 hal. Pertama, makna worldview, apa konsep itu dalam kajian worldview secara umum, baik di barat maupun di timur, korelasinya dengan Islam sebagai worldview. Kedua, makna Islamic worldview agar memahami konsep Islam sebagai pandangan hidup. Yang ketiga, karakteristik worldview barat agar memahami karakter dasar pandangan hidup barat yang membedakannya dengan pandangan hidup Islam. Makna worldview. Orang yang pertama kali mempopulerkan istilah di barat ialah filsuf Jerman Immanuel Kant 1724 sampai 1804. Di dalam bukunya yang berjudul Question of Power Judgment, istilah yang digunakan dalam bahasa Jerman adalah Weltanschauung, menggambarkan intuisi seseorang tentang objek dunia yang dia amati. Istilah yang hanya sekali dipergunakan oleh Kant itu segera diadopsi oleh para filsuf idealis dan romantis untuk menyebutkan perspektif individu tentang alam semesta, terlepas dari apakah pengamatan itu sesuai dengan realitas atau tidak. Berikut beberapa makna yang menjadi unsur-unsur fundamental dalam worldview, serta contoh perbandingan worldview. Yang pertama, dasar-dasar pemahaman tentang dunia. James Sherr yang lahir 1933 Masehi, seorang filsuf dan teknologi, memberikan definisi bahwasannya worldview adalah satu paket posisi asumsi yang mungkin benar, sebagian benar atau seluruhnya palsu, yang dijadikan pegangan seseorang dengan sadar atau tidak sadar, konsisten atau tidak konsisten, mengenai dasar-dasar pemahaman tentang dunia. James Sherr menegaskan bahwa worldview merupakan konsep-konsep dasar yang lengkap tentang dunia. Terlepas dari konsep itu benar atau salah, didasari atau tidak,
konsisten menjalankannya atau tidak. Yang kedua, konsep yang komprehensif. Worldview harus merupakan pandangan hidup yang komprehensif yang melandasi seseorang, cara orang berpikir, cara orang memahami dan menghukumi, serta menentukan pendekatannya menyangkut hidup dan makna hidup, baik menyangkut aspek kognitif ataupun psikomotorik. Konsep yang komprehensif ini menggabungkan antara dunia dan akhirat, ruh dan materi, idealitas dan realitas, mencangkup urusan pribadi, keluarga, masyarakat, umat, negara, dan hubungan internasional. Yang ketiga, koheren dan konsisten. Dalam konteks wacana, koherensi adalah keterkaitan antara bagian satu dan bagian lainnya, sehingga kalimat memiliki kesatuan makna yang utuh. Dalam konteks logika, suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koheren dan konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Dengan kedua sifat ini, gagasan yang dikandung dalam sebuah wacana akan dinilai logis dan diterima kebenarannya. Dalam konteks Islamic worldview, semua jaringan agama Islam dituturkan dalam Al-Quran, bersifat koheren dan konsisten. Tidak saja kebenarannya diterima dengan baik, tetapi dapat disimak dengan melibatkan penghayatan jiwa sampai pada tingkat kegemetaran karena takut dengan ancamannya dan tentang karena mendapat janji kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 23 yang artinya Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia hendaki dan siapa yang Dia biarkan sesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk. Surat Az-Zumar ayat 23. Kemudian setelah membahas tentang makna worldview, kita membahas tentang makna Islamic worldview. Jika di barat dikenal dengan Weltanschauung atau worldview, yang tren yang berkembang di kalangan ulama-ulama kontemporer cukup beragam. Di antaranya menurut Hasan Al-Hiyari dan Sayyid Qutb 1906 sampai 1966 menyebut at-tasawwur al-islami li al-wujud atau pandangan Islam tentang keberadaan. Ulama selanjutnya Ismail Razi Al-Faruqi 1921 sampai 1986 menyebut nazrah Islamiyah ila al-waqi, yang artinya perspektif Islam tentang realitas. Ulama selanjutnya Said Muhammad Naqib Al-Atos menyebut ru'yat al-Islam lil wujud, al-wujud, yang artinya visi Islam tentang kebenaran. Karena itu, dari ketiga ulama tersebut secara umum dan pemikiran besar itu sepakat bahwa
pandangan hidup dalam Islam bermuara pada akidah yang menentukan sikap manusia di tengah realitas wujud. Keyakinan itu kemudian membuat kedudukan kepada hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya berkenaan dengan baik buruk serta boleh tidak boleh dilakukan dalam hidupnya, yang atas dasar itulah dia berpikir, berperasaan, bersikap, dan bertindak sehingga memiliki gaya hidup yang khas sesuai dengan ajaran agamanya. Kita mulai masuk tentang akidah dan syariah sebagai substansi worldview Islam. Substansi pandangan dunia Islam tentu saja adalah akidah dan syariat. Akidah disebut dengan iman, sedangkan syariat disebut dengan Islam. Konsep akidah dan syariah. Akidah dalam bahasa Arab berasal dari kata aqada, yang artinya menyatukan ujung-ujung sesuatu. Makna akar kata aqada karena itu berkisar pada makna hubungan yang kokoh antara dua perkara. Karakter ini yang dijelaskan Al-Jurjani dalam Ta'rifat. Menurut beliau, benar adalah lawan dari salah atau khata'. Kedua istilah itu dipergunakan dalam wilayah ijtihadi, sedangkan hak dan batil dipergunakan dalam bidang akidah. Sedangkan jika ditanya tentang mazhab kita dibandingkan mazhab yang berbeda dengan kita dalam bidang furu', kita wajib menjawab mazhab kami benar, tetapi mungkin salah. Mazhab yang berlainan dengan kami adalah salah, tetapi kemungkinan benar. Akan tetapi, jika ditanya tentang akidah kita dibandingkan akidah yang bertentangan dengan kita, kita wajib menjawab akidah kami hak, akidah kami benar, daripada akidah lawan kita atau akidah yang batil. Jadi, sifat dasar yang dikandung dalam kata akidah adalah makna yang kokoh, tidak mungkin nisbi, yang bisa benar dan bisa salah. Mungkin pula dan tidak mungkin, lentur dan cair, dengan keyakinan-keyakinan milik agama dan kepercayaan lain. Oleh karena itu, kebenaran akidah bersifat hitam putih, hak atau batil, sehingga pluralisme agama dalam arti pengakuan kebenaran agama-agama bertentangan dengan karakter dasar akidah dalam Islam. Cukup sekian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.